Salam sejahtera, salam penuh sukacita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, terutama para hamba-hamba Tuhan. Karena hari ini saya akan membahas satu topik, ini sebenarnya topik lanjutan pada waktu yang lalu tentang gereja dengan tema gereja Tuhan. Dengan judul gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Oke, sebelum kita membahas pelajaran ini, terlebih dulu kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin dan mohon Tuhan Yesus menyingkapkan sebuah kebenaran yang baru. Kenapa? Gereja harus dibangun di atas dasar pondasi para nabi dan para rasul. Karena kebenaran ini perlu kita singkapkan untuk melihat apakah gereja-gereja sekarang sudah sesuai pondasinya atau belum. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai memimpin kami. Berbagai pelajaran-pelajaran dan topik-topik menarik sudah hamba-Mu sampaikan. Karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-Mu, sudah titipkan kepada hamba-Mu, hamba-Mu sampaikan kepada jemaat tanpa menambah menguranginya. Karena kerinduan kami adalah kembali ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Demikian pula ketika kami mendirikan gereja, kami rindu agar gereja yang kami dirikan adalah dari Tuhan. Tuhanlah yang punya otoritas, Tuhanlah yang mendirikan gereja ini dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami, agar kebenaran akan disingkapkan pada saat ini bisa diserap dengan baik, terutama para pengurus gereja, aktivis gereja, para hamba-hamba Tuhan dan dosen-dosen teologi, agar kebenaran ini dapat ditangkap dengan baik. Kami siap belajar, Tuhan sendiri akan mengajarkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lihat judulnya, dibangun di atas pondasi para nabi dan para rasul. Ini adalah sesi lanjutan dari beberapa waktu yang lalu. Kalau tidak salah itu setengah tahun yang lalu, saya mengupas satu tema, yaitu gereja Tuhan. Dan ini adalah sesi yang ke-9. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang ketika saya membuat satu tema, katakanlah tema A. Oke, nah setelah itu saya sampaikan 5 sesi. Lalu saya ganti tema-tema yang lain. Nah kadang-kadang akan muncul, oh ternyata saya perlu lanjutkan tema A ini. Nah seperti yang ini, sebenarnya ini adalah pelajaran beberapa waktu yang lalu. Karena itu kalau Bapak Ibu belum sempat mengikuti pelajaran ini, Bapak Ibu bisa melihat kembali tentang gereja Tuhan yang sudah ada 8 sesi yang saya sampaikan, dan ini adalah sesi yang ke-9 dengan judul dibangun di atas pondasi para nabi dan para rasul. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sebagai umat Kristen, pernah nggak Anda bertanya, terutama para hamba-hamba Tuhan yang berkecimpung di dalam pelayanan gereja, baik part-time maupun full-time. Intinya adalah Anda hamba-hamba Tuhan yang masuk ke dalam berbagai macam organisasi-organisasi gereja, sinode-sinode gereja. Pernahkah kita bertanya, kenapa di dunia bisa muncul begitu banyak denominasi-denominasi dan sinode-sinode gereja dengan ajaran yang berbeda-beda? Kalau hanya sekedar organisasi sinode gereja ini, organisasi gereja itu berbeda-beda, oke-oke saja. Tapi masalahnya adalah perbedaan itu bukan hanya berbicara organisasi, tapi juga berbicara tentang doktrin-doktrinnya, berbicara tentang dogma-dogmanya, berbicara tentang ajaran-ajarannya. Padahal kitab suci yang kita pegang sama. Kenapa bisa demikian? Nah, saya pernah mencoba mencari di Google. Kira-kira di dunia ini ada berapa banyak denominasi gereja? Coba Bapak Ibu, sebelum saya bukakan layar ini, Bapak Ibu tebak. Yang mengatakan ada puluhan denominasi. Boleh angkat tangan? Oke. Yang mengatakan ada ratusan denominasi. Boleh angkat tangan? Oke.
Pertanyaan saya sekali lagi, yang mengatakan di dunia ada ribuan denominasi gereja. Boleh angkat tangan? Ada juga ya, Bapak Ibu. Ternyata apa yang Anda perkirakan masih jauh dari angka yang muncul dari mesin pencari Google. Kita lihat berapa banyak denominasi-denominasi yang ada di dunia ini. Berdasarkan penelusuran di Google, jumlah denominasi Kristen di dunia sangatlah besar dan sulit untuk menentukan angka pasti. Beberapa sumber menyebutkan ada lebih dari 33.000 sampai 45.000 denominasi gereja di dunia. Menakutkan kan? Mengejutkan kan? 45.000. Termasuk denominasi kecil yang kurang dari anggotanya kurang dari 100 orang. Artinya, jemaatnya itu mungkin hanya ada puluhan orang, nggak sampai seratusan orang. Tapi mereka punya suatu doktrin, pemahaman sendiri yang mereka gali sendiri dari Alkitab, lalu mereka ajukan izin ke negara dan mereka dapatkan. Kalau Indonesia mungkin sulit Bapak Ibu untuk mendirikan denominasi gereja. Tapi di luar negeri, di Amerika, atau beberapa negara Eropa kan gampang. Anda punya pemahaman doktrin, ya sudah Anda jalankan. Karena di negara-negara Amerika dan beberapa negara di Eropa sangat membebaskan. Bayangkan gereja setan aja ada di Amerika dan resmi. Mereka bebas mengadakan demonstrasi, bebas mengajarkan ajaran-ajaran mereka. Kalau Indonesia kan tidak mungkin. Gereja setan ada izin di Bimas Kristen sampai kepala botak pun tidak akan bisa dapat izin. Tapi di luar negara kan tidak. Bayangkan puluhan ribu denominasi gereja pada Alkitab kita sama. Beberapa denominasi Kristen terbesar termasuk gereja Katolik dengan umatnya 1,4 miliar. Lalu Protestan 1,2 miliar. Kemudian gereja Ortodoks 351 juta. Gereja Ortodoks Oriental jumlah jemaatnya 50 juta. Dan berbagai macam denominasi-denominasi lainnya. Betapa mengerikan Bapak Ibu. Apa sih yang menjadi penyebab munculnya banyak denominasi gereja di dunia? Kenapa bisa demikian? Padahal kitab sucinya sama. Kalau kitab sucinya berbeda, mungkin kita lain cerita Bapak Ibu. Tapi kitab suci yang sama memunculkan banyak denominasi gereja, hanya ada dua penyebab utamanya. Kita lihat penyebab yang pertama adalah munculnya perbedaan penafsiran Alkitab. Yang satu menafsirkan begini, yang satu menafsirkan begitu, yang satu lagi menafsirkan model lain lagi. 10 pendeta punya 10 pemahaman yang berbeda-beda tentang ayat-ayat Alkitab. Yang kedua adalah manipulasi penyesatan iblis. Iblis tahu bahwa Alkitab kita menyelamatkan. Agama Kristen menyelamatkan. Maka iblis akan membuat kacau balau doktrin-doktrin ajaran-ajaran di Alkitab. Sampai Anda pegang Alkitab, tapi yang Anda jalankan bukan lagi firman Tuhan. Tapi itu doktrin sinode, manipulasi penyesatan dari iblis. Iblis pintar, sangat-sangat lihai. Ketika iblis mau menyesatkan orang Kristen, iblis nggak akan memakai kitab suci agama lain dan itu tidak mempan. Tapi ketika iblis mau menyesatkan, dia menggunakan Alkitab firman Tuhan yang kita pegang, habislah kita. Ketika seorang pendeta naik ke atas mimbar, pakai jas, pakai dasi, pegang Alkitab, siapa yang akan curiga bahwa pendeta itu mendatangkan ajarannya sesat? Nggak akan ada yang curiga. Kita pasti amin. Setiap khotbahnya amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mengerikan sekali. Kita akan coba analisa. Saat ini saya sedang mengupas satu tema besar, yaitu manipulasi penyesatan iblis. Yang saya kupas setiap hari Sabtu jam 11 sampai jam 13, terdiri dari 25 sesi Bapak Ibu. 25 sesi, hanya penyesatan saja. Saya membutuhkan waktu yang panjang, 25 sesi untuk mengupasnya. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti juga di live streaming di channel YouTube kami, link YouTube-nya adalah Jesus Christ Community. Jadi ada satu link YouTube kami yang sering kami tampilkan live streaming. Dan setiap
setiap pelajaran itu ada tanya jawab secara langsung. Nggak di manipulasi, nggak di setting. Mengalir apa adanya. Ketika saya memberikan pengajaran lebih kurang 40 menit, lalu saya lemparkan kesempatan kepada jemaat untuk bertanya, dan saya langsung menanggapi pertanyaan-pertanyaan mereka. Karena banyak hal-hal yang selama ini jemaat itu bingung, jemaat itu ingin bertanya tetapi tidak ada forumnya. Karena selama ini hamba-hamba Tuhan hanya satu arah, khotbah saja. Tidak ada feedbacknya. Maka di dalam ibadah tersebut saya memberikan firman Tuhan dan juga memberikan kesempatan bertanya jawab. Sama seperti Tuhan Yesus dan murid-murid. Ketika Tuhan Yesus mengajar, banyak yang bertanya, banyak yang memberikan tanggapan dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasih. Tapi suatu hari saya akan rekam manipulasi penyesatan iblis itu 25 sesi itu sehingga Bapak Ibu bisa menikmatinya di rumah. Karena itu sangat-sangat menarik membongkar bagaimana iblis melakukan manipulasi penyesatan. Kita lihat kembali dua sebab munculnya banyak denominasi gereja. Yang pertama, perbedaan penafsiran Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Pertanyaan saya adalah, setelah baca ayat ini, menurut Bapak Ibu, kitab suci boleh nggak ditafsirkan? Boleh nggak? Hamba-hamba Tuhan, boleh tidak Alkitab ditafsirkan? Kalau hamba Tuhan pasti menjawab, boleh dong Pak Nathan. Ya, saya setuju. Nah, di sini kalau Anda hanya ambil sepotong kalimat saja, kitab suci tidak boleh ditafsirkan. Betul nggak? Makanya kadang-kadang memahami Alkitab, jangan hanya comot sepotong, jangan comot satu ayat, harus lihat konteks atas dan konteks bawah. Baru kita bisa temukan kebenarannya secara tepat. Alkitab atau kitab suci boleh ditafsirkan. Yang tidak boleh adalah menafsirkan dengan mengadakan hikmat, kekuatan, kehebatan, logika, dan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Tanpa pimpinan Roh Kudus. Itu yang nggak boleh. Bapak Ibu yang saya kasih. Lalu yang kedua, manipulasi penyesatan iblis. Di Matius 18 ayat 6-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Yesus sudah ingatkan kepada kita tentang manipulasi penyesatan iblis. Bapak Ibu, kita lihat jadi begitu banyak denominasi-denominasi yang muncul, sinode-sinode yang muncul di seluruh dunia, mencapai 45.000. Penyebabnya itu hanya ada dua. Perbedaan penafsiran Alkitab dan juga manipulasi penyesatan iblis. Hanya dua itu saja. Kita lihat penegasan Tuhan Yesus tentang masalah penyesatan yang ada di dunia. Matius 18 ayat 6-7. Tadi kita sudah baca ayatnya tapi kita baca secara lengkap. Ayat yang ke-6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kita coba lihat lebih tajam ayat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Memang penyesatan harus ada. Kira-kira apa kesan atau pemahaman Bapak Ibu terhadap perkataan Tuhan Yesus di kalimat ini? Penyesatan harus ada. Maksudnya di sini adalah penyesatan itu tidak bisa dihindari. Penyesatan itu tidak bisa ditolak. Penyesatan itu tidak bisa dicegah. Dengan kata lain, penyesatan pasti terjadi. Tapi persoalannya begini. Coba Anda tanya. Gereja mana yang merasa sesat di dunia? Pendeta mana yang merasa sesat di dunia? Tidak ada. Saya melayani gereja dari gereja yang jemaahnya hanya puluhan orang sampai ribuan orang. Belum pernah satu kali pun saya masuk ke gereja, ke gedung gereja mereka, ada sepotong kalimat, hati-hati ajaran gereja kami sedikit bermasalah. Nggak ada. Semuanya mengklaim ajaran mereka benar. Saya juga bergaul dari pendeta kecil sampai pendeta besar. Tapi saya tidak pernah menemukan atau tidak pernah mendapat
penegasan dari pendeta yang saya kenal, Pak Nathan, hati-hati, ajaran saya sedikit bermasalah. Enggak ada. Semua sinode gereja, semua hamba Tuhan mengklaim ajaran mereka Alkitabiah, bahkan paling benar. Sehingga hari ini kalau Anda mendengar tentang adanya penyesatan itu tudingan orang kepada mereka. Mungkin Anda pernah juga dituding, ajaran Bapak sesat. Karena saya juga pernah dituding sesat. Karena selama ini saya memberikan ajaran-ajaran yang agak berbeda dengan ajaran-ajaran gereja umumnya. Kenapa bisa berbeda? Karena saya menitik beratkan kembali ke Alkitab. Contoh, ketika saya ajarkan tentang basuh kaki, jelas ada di Alkitab. Yohanes pasal 13. Lalu dikatakan, ajaran Pak Nathan sesat. Ketika saya mengajarkan tentang ibadah hari Sabat masih harus dikuduskan, masih harus dipegang. Oh, ajaran Pak Nathan sesat. Nah, itu dia Pak. Bapak Ibu yang saya kasih. Karena itu, kalau ada yang sesat pasti tudingan-tudingan orang. Semua tidak merasa dirinya sesat. Lalu yang kedua, masalahnya adalah tidak ada satupun hamba Tuhan yang merasa dirinya sesat. Semuanya mengatakan ajaran mereka benar. Semuanya mengatakan ajaran mereka sudah Alkitabiah. Kita lihat peringatan Tuhan Yesus tentang masalah penyesatan. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan kita agar jangan sampai disesatkan oleh siapapun dengan cara apapun. Pada akhir zaman, manipulasi penyesatan iblis itu akan mencapai puncaknya. Di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ketiga, ketika Yesus dengan murid-muridnya sendirian, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, kapan dia datang kedua kali dan apakah tanda-tanda kedatangan dia yang kedua kali. Ketika Tuhan Yesus ditanya tentang tanda-tanda kedatangannya, maka di ayat yang keempat dari Matius 24 itu Yesus langsung memulai dari tanda pertama. Waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya, penyesatan akan mencapai puncaknya pada akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena iblis tahu bahwa waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Waktu mereka tinggal sedikit lagi. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam cara manipulasi penyesatan. Sehingga yang Tuhan Yesus peringatkan kepada kita, banyak orang yang akan tersesat, akhirnya menjadi kenyataan. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa yang datang dengan memakai nama Tuhan? Hamba-hamba Tuhan. Artinya, yang menyesatkan orang Kristen juga hamba-hamba Tuhan. Para pembicara-pembicara atas mimbar, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya yang tersesat itu bukan sedikit, banyak. Berapa banyak? Nah, itu yang perlu kita analisa. Sayangnya tidak disebutkan berapa persen, berapa banyak. Intinya banyak. Nah, kata banyak itu sangat relatif. Bisa 50%, bisa 60% dari seluruh total orang Kristen. Bapak Ibu yang saya kasih, hati-hati. Nah, jangan sampai kita ini yang menjadi korban dari penyesatan. Karena manipulasi penyesatan iblis itu sangat-sangat hebat. Karena itu, kita lihat solusi agar Anda tidak tersesat dan salah masuk gereja adalah Anda harus benar-benar jeli menyelidiki apa sih ciri-ciri dari gereja milik Tuhan itu. Bapak Ibu, Anda kan masuk gereja, masuk saja. Anda tidak berpikir secara kritis, tidak pernah berpikir secara logis. Alkitabnya sama, muncul banyak denominasi gereja. Seringkali kita masuk ke sebuah gereja karena relasi. Saya sering bertemu dengan umat Kristen. Saya jelaskan, ajaran yang Anda terima di gereja Anda itu keliru. Yang benar ini loh. Nah, setelah dia bandingkan, wah ternyata ajaran Pak Nathan ini yang benar ya. Lalu saya katakan, oke, you mau terima ajaran ini? Lalu dia tanya, gimana Pak?
Ya dibaptis ulang sesuai dengan Alkitab. Waduh, saya nggak enak tinggalkan pendeta saya. Saya tidak enak tinggalkan teman-teman di gereja saya. Dia sudah tahu ini yang benar, tapi nggak siap meninggalkan gerejanya. Tidak siap meninggalkan ajaran-ajaran yang sudah dia ikuti selama ini. Karena itulah, dengan cara yang sangat licik iblis berhasil menyesatkan kita. Karena itu, agar terhindar dari manipulasi penyesatan, maka Anda harus mengerti dengan jelas gereja yang didirikan oleh Tuhan itu seperti apa. Jumlah denominasi gereja di dunia tadi saya sudah katakan 30 sampai 45 ribu. Di Indonesia sendiri saat ini jumlah sinode gereja yang tercatat di Bimas Kristen ada 326 sinode. Itu pun untuk dibatasi oleh pemerintah. Kalau tidak dibatasi oleh pemerintah, mungkin banyak denominasi akan bermunculan di Indonesia. Berbeda satu dengan yang lainnya. Anehnya, walaupun semua ajaran gereja itu berbeda-beda, sedangkan kitab sucinya sama, namun mereka mengaku ajaran mereka paling benar, ajaran mereka paling alkitabiah. Semuanya. Nggak ada toh pendeta yang mengatakan, oh ajaran saya tidak sesuai, ajaran saya belum sesuai Alkitab. Pendeta demikian pasti ditinggalkan oleh jemaatnya. Karena jemaat juga tahu dia ingin masuk surga. Ketika seorang pendeta ragu-ragu terhadap apa yang diajarkan, pasti ditinggalkan oleh jemaatnya. Nah, ketika keyakinan, semua pendeta yakin ajaran mereka sudah sesuai Alkitab. Yang tidak pernah sekolah teologi saja, yang hanya kursus Alkitab saja, setelah jadi pendeta dia yakin ajaran dia benar berdasarkan tafsiran dia. Apalagi yang lulusan teologi, mereka lebih yakin lagi. Jika di dunia ini ada dua denominasi gereja yang sama-sama mengaku gereja mereka milik Tuhan, sama-sama mengaku bahwa ajaran gereja mereka sudah sesuai dengan Alkitab, maka hanya ada 3 kemungkinan yang terjadi. Kita lihat, katakanlah sinode A dengan sinode B, atau denominasi A dengan denominasi B, sama-sama mengaku milik Tuhan dan gereja ini didirikan oleh Tuhan dan ada kebenaran. Padahal kitab suci yang mereka pegang sama, perjanjian lama, perjanjian baru. Maka 3 kemungkinan berlaku. Kemungkinan yang pertama adalah denominasi A benar, denominasi B salah. Kan hanya 2 kemungkinan. A benar, B salah. Atau kemungkinan yang kedua adalah denominasi A yang salah, denominasi B yang benar. Karena nggak mungkin dua-duanya benar. Kalau ajarannya berbeda, kalau ajarannya sama, pasti tidak akan muncul banyak denominasi, tapi dipersatukan oleh Tuhan. Dan kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan yang paling buruk. Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Karena itu, silakan Anda mengaku gereja kami milik Tuhan, didirikan oleh Tuhan, ada kebenaran, silakan Anda mengaku, tapi berlaku di hukum ini. Hanya 3 kemungkinan. Dan kita lihat kemungkinan yang buruk ini. Sebab bagaimana mungkin ada 2 denominasi gereja yang ajarannya berbeda, namun sama-sama benar? Nggak mungkin. Kenapa bisa demikian? Karena Alkitab tidak mungkin mengandung 2 macam kebenaran. Yang A benar, yang B juga benar. Kita coba lihat satu ayat ini. Efesus pasal 4 ayat yang ke-5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Yang gereja A mengatakan baptisan percik itu yang benar. Baptisan B mengatakan baptisan selam itu yang benar. Maka muncullah 2 kelompok besar ini. Ada yang percik, ada yang selam. Dua-duanya itu jumlah umatnya sama banyak. Mungkin yang percik lebih banyak ya. Karena kelompok Katolik dan beberapa denominasi gereja itu menganut baptisan percik. Mereka akan memunculkan ayat yang benar itu percik macam-macam. Yang B tidak mau kalah. Ketika dia mengatakan baptisan yang benar adalah baptisan selam.
Jadi kita ini berdiri hanya di dua kemungkinan, percik atau salam, percik atau salam. Enggak mungkin dua-duanya benar. Karena kalau Tuhan itu hanya ada satu, tidak mungkin. Tuhan yang satu ini akan memberikan bermacam-macam cara-cara baptisan. Dan baptisan itu nggak bisa dipisahkan dari gereja. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada Yesus tidak dibaptis, juga belum lengkap. Karena baptisan berkaitan dengan keselamatan. Jika orang mau percaya Yesus tetapi tidak mau dibaptis, tetap nggak bisa selamat. Kenapa baptisan itu berhubungan dengan keselamatan? Itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa baptisan ada hubungan dengan keselamatan? Karena penyebab satu-satunya Anda tidak masuk surga itu adalah dosa. Dan dosa itu diselesaikan lewat baptisan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Lukas pasal 3 ayat 3, Kisah Rasul pasal 22 ayat 16, penekanan baptisan itu berkuasa mengampuni dosa. Karena itu jangan main-main dengan masalah baptisan itu sendiri. Alkitab tidak mungkin menganut dua kebenaran. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya, firman Tuhan itu ya dan amin. Jika baptisan yang benar itu baptisan percik, katakanlah benar ini percik. Anda harus bisa buktikan. Jika baptisan selam benar, Anda harus katakan ini benar dan Anda harus bisa buktikan. Tapi masing-masing punya dasar ayatnya mana yang benar. Nah, dari sinilah kembali lagi penyebab munculnya banyak denominasi gereja. Beda tafsiran atau manipulasi penyesatan dari iblis. Hanya dua itu saja. Areanya itu tidak jauh dari sana. Bapak Ibu yang saya kasihi, dari puluhan ribu denominasi gereja di dunia bisa dikelompokkan menjadi dua kategori. 45.000 denominasi gereja hanya dua kategori, yaitu gereja yang didirikan oleh kuasa Allah. Dengan kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus mendirikan gerejanya. Lalu yang kedua adalah gereja yang didirikan oleh kekuatan hikmat dan kehebatan manusia. Hanya dua itu saja. Didirikan Tuhan atau didirikan manusia. Mana yang benar? Tentu semua akan mengaku bahwa gereja mereka didirikan oleh Tuhan. Tapi masalahnya, gereja yang didirikan oleh Tuhan pasti ada dasar hukumnya, yaitu Alkitab ini. Kita lihat adanya dua macam gereja disingkapkan oleh penulis kitab Ibrani. Gereja yang didirikan oleh Tuhan dan gereja yang didirikan oleh manusia. Gereja yang didirikan oleh Tuhan, doktrin yang Alkitabiah. Artinya semua ajaran-ajaran pasti kembali ke Alkitab. Sedangkan gereja yang didirikan oleh manusia, maka disinilah muncul doktrin buatan sinode. Maka masing-masing sinode itu punya doktrinnya. Masing-masing denominasi gereja punya ajarannya. Itu persoalan. Adanya dua macam gereja yang didirikan Tuhan dan didirikan oleh manusia diungkapkan oleh penulis kitab Ibrani. Kita baca apa yang dituliskan oleh penulis kitab Ibrani. Ibrani 8 ayat 1-2. Inti segala yang dibicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bapak Ibu perhatikan kalimat yang terakhir, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Artinya itu apa? Dua macam gereja. Ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati. Kemah atau tempat kudus itu mengacu tentang bangunan gereja. Jadi bangunan-bangunan yang gereja yang ada di dunia ini, yang tentu yang dimaksudkan di sini adalah secara fisik maupun secara rohani. Bapak Ibu kita lihat dua macam gereja nih, yang didirikan oleh Tuhan.
Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus, ajaran itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Kalau betul gereja itu didirikan oleh Tuhan, ajaran itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Karena Tuhan dan firman-Nya itu tidak bisa dipisahkan. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya Allah dan firman-Nya itu nggak akan bisa dipisahkan. Sama seperti saya dengan perkataan saya, kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perkataan saya adalah mewakili saya. Apa yang saya ucapkan adalah bersumber dari hati dan pikiran saya. Itulah firman. Karena itu, jika kita ingin gereja ini menjadi gereja milik Tuhan, kembali ke dalam firman. Kalau Anda kembali ke dalam Alkitab, Tuhan akan ada di sana. Kalau Anda sudah menyimpan dari Alkitab, Tuhan akan tinggalkan gereja itu. Secara organisasi, umatnya banyak, liturgi ibadah masih dijalankan, tapi Tuhan tidak ada di sana. Tidak ada bedanya dengan rumah ibadat umumnya. Umatnya ada, gedungnya ada, waktu ibadah, penyelenggara ibadah ada. Tapi Tuhan Yesus tidak hadir di dalam rumah ibadat, bukan gereja. Sama, ketika gereja sudah menyimpan dari Alkitab, Tuhan nggak akan ada di sana. Lalu, yang didirikan bukan oleh manusia. Artinya, manusia juga punya kemampuan untuk mendirikan gereja. Ketika manusia yang mendirikan gereja, maka ajaran itu tentu doktrin sinode atau perintah manusia. Dan ketika yang Bapak Ibu ikuti adalah gereja yang didirikan oleh manusia, Bapak Ibu akan ketemu perkataan Tuhan Yesus di Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma. Bapak Ibu untuk ibadah sudah korban waktu, korban tenaga, korban uang. Ternyata kata Tuhan sia-sia, nggak ada gunanya yuk ibadah. Karena ajaran yang Anda pegang itu ajaran manusia. Ajaran sinode, bukan ajaran Alkitab. Nggak ada gunanya. Bapak Ibu yang saya kasih, lihat kembali. Dua macam gereja ini. Gereja yang didirikan oleh Tuhan, ajarannya itu Alkitab. Ajaran yang sesuai Alkitab. Sedangkan gereja yang didirikan oleh manusia, ajaran itu pasti ajaran yang sudah menyimpang dari Alkitab, yaitu ajaran masing-masing sinode. Makanya bisa 45.000 denominasi gereja pada kitab sucinya. Sama berarti sudah banyak denominasi hanya salah menafsirkan Alkitab atau sudah terjebak di dalam manipulasi penyesatan iblis tanpa mereka sadari. Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Adanya dua macam gereja. Gereja yang didirikan oleh Tuhan dan gereja yang didirikan oleh manusia. Berarti ada dua kebenaran. Kebenaran manusia dan kebenaran Tuhan. Nah, kebenaran manusia itu muncul dari mana? Kebenaran mereka sendiri. Ini adalah kebenaran manusia. Doktrin sinode, bukan doktrin Alkitab. Karena itu, dua macam kebenaran berhadapan. Kebenaran Allah dan kebenaran manusia. Gereja Allah dan gereja manusia. Karena itu, bagaimana kita bisa tahu gereja yang saya masuki ini sesuai Alkitab atau tidak? Gereja yang didirikan oleh Tuhan atau bukan? Nah, inilah yang sedang saya kupas pada sesi yang ke-9 ini dari tema mengenal gereja Tuhan. Bagaimana kita mengenal gereja milik Tuhan? Gereja yang didirikan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Saya yakinlah. Jangankan Anda sebagai umat Kristen awam. Pendeta-pendeta pun berharap bisa melayani dan masuk ke dalam sebuah gereja yang benar-benar Alkitabiah milik Tuhan. Saya percayalah banyak hamba Tuhan yang masih melayani dengan hati. Ingin menyelamatkan orang dan ingin kembali ke Alkitab. Tapi masalahnya mereka berasal dari berbagai macam denominasi dan mereka sudah ditanamkan oleh doktrin masing-masing sinode sebelum mereka
menjadi mahasiswa teologi sebelum mereka mendapatkan pendidikan teologi. Lalu ketika mereka masuk ke sekolah teologi, nah sekolah teologi ini didirikan oleh siapa? Sinode apa? Kalau teologi ini, STT ini didirikan oleh sinode yang menganut baptisan percik, nggak mungkin akan diajarkan baptisan selam. Demikian pula, jika sinode yang mendirikan sekolah teologi ini menganut baptisan selam, pasti dia akan ajarkan yang benar itu selam, bukan percik. Nah, setelah pendetanya, mahasiswa lulus dia jadi pendeta, dia akan ajarkan sesuai dengan apa yang didapatkan dari sekolah teologi. Permasalahannya di sana. Kita lihat. Bapak Ibu, pondasi. Sebuah bangunan. Tentu, kalau Anda tinggal di kota besar, katakanlah di Jakarta, di Jalan Sudirman, banyak bangunan-bangunan berlantai 10, berlantai 50, lantai 100, mungkin ada lantai 150. Bahkan kalau di dunia ada sampai 500 lantai. 500 lantai berarti bangunan itu tingginya 200 meter secara vertikal. Itu 500 lantai mungkin masih termasuk rendah, Bapak Ibu. Ada yang sampai mencapai ratusan meter ke atas. Bapak Ibu, hebat. Dengan bangunan yang begitu tinggi, kenapa tidak amblas? Saya punya gereja ada di Jalan Ketapang. Di Jalan Gajah Mada saat ini sudah beberapa tahun sedang dibangun bangunan mungkin MRT atau apa saya tidak tahu, karena saya dapat infonya itu di bawah jalan itu, Jalan Gajah Mada, sekitar 50 meter di bawah sedang dibangun jaringan jalan. 50 meter. Dan mungkin melintasi bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Bangunan yang begitu berat, kok nggak amblas ya? Karena pondasi. Ketika pondasi keliru, bangunan itu pasti amblas. Karena nggak akan sanggup menahan tiang atau penopang itu tidak akan bisa menahan berat beribu-ribu ton. Nah, gereja milik Tuhan pun seperti itu. Pondasinya itu loh. Jadi ketika mendirikan gereja, pondasi gereja itu didirikan dari mana? Dan gereja milik Tuhan didirikan di atas pondasi para nabi dan para rasul. Oke, kita lihat dulu dasar ayat Alkitab. Gereja didirikan pondasinya itu seperti apa? Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Perhatikan, keluarga Allah tentu berbicara adanya sebuah komunitas. Komunitas yang dimaksudkan di sini adalah gereja. Karena arti gereja itu ada dua. Arti sempit dan arti luas. Arti sempit gereja adalah bangunannya. Nah, seringkali kita terjebak ke arti sempit ketika ditanya, Pak Nathan, gereja Bapak di mana? Langsung kita sebutkan sebuah alamat gereja, betul? Nah, itu arti sempit. Arti luas adalah kumpulan umat. Gereja, igreja. Artinya, orang-orang yang terpanggil keluar. Karena itu, jika di satu lapangan ada 50 orang sedang beribadah, sedang mengatakan ibadah alam terbuka, itu gereja. Nggak ada bangunannya, ada umatnya. Itu gereja. Bapak Ibu, dua macam gereja. Kemudian, ayat yang kedua. Nah, ini mungkin lebih condong ke bangunan fisik dan juga bangunan doktrinnya. Ayat 20. Yang dibangun di atas para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Batu penjuru ini adalah batu pertama yang menjadi pondasi dari bangunan itu. Ayat yang ke-21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Tumbuh bangunan rapi tersusun, satu sisi menunjukkan itu seperti sebuah bangunan gereja, karena di sini menyinggung tentang bait Allah. Berarti bait Allah kan bangunan fisik. Tapi rapi tersusun menjadi sebuah bangunan juga bisa disebut organisasinya. Kan ada ketuanya, kemudian ada pejabat-pejabat organisasi, ada struktur organisasi. Kan struktur organisasi kan dari
Seperti piramid, di bawah besar, kemudian naik ke atas, puncaknya di tinggi. Boleh dikatakan puncak dari struktur organisasi Yesus Kristus sebagai kepalanya, kepala gereja. Lalu ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Oke, saya ingin mengajak Bapak melihat lebih jeli. Pondasi gereja milik Tuhan itu dibangun di atas dasar apa? Perhatikan. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ini berbicara tentang gereja. Kemudian gereja harus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Nah, hari ini saya mengajak para hamba-hamba Tuhan, para umat Kristen, walaupun Anda sebagai umat Kristen awam, mungkin pelajaran ini cukup berat bagi Anda, tapi Anda harus memahaminya, karena jangan sampai Anda salah masuk gereja. Ketika Anda salah masuk gereja, maka Anda masuk bukan ke gereja yang didirikan Tuhan, keselamatanmu dipertaruhkan di sana. Kita lihat dulu, dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul. Inilah dua pondasi gereja. Ketika engkau mengklaim gereja saya milik Tuhan, didirikan Tuhan, ada kebenaran, maka Anda coba evaluasi. Benarkah gerejamu sudah dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul? Dari mana Anda bisa tahu? Ini sangat penting. Karena para nabi dan para rasul seharusnya menjadi sebuah pondasi berdirinya rumah Tuhan, berdirinya gereja yang dibangun di atas dasar para nabi dan para rasul. Lihat kembali Efesus 2 ayat yang ke-20. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama, apa yang diajarkan oleh para nabi di perjanjian lama, nah itu harus menjadi pondasi awal dulu. Pondasi awal dari sebuah bangunan gereja. Lalu perjanjian baru. Apa yang diajarkan oleh para rasul di perjanjian baru? Karena kitab suci kita, kenapa bisa dibagi menjadi dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena kitab suci harus menjadi sumber pengajaran seluruh gereja. Sumber pengajaran seluruh gereja harus berdiri di atas kitab suci firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan, gereja milik Tuhan harus berdiri di atas dua pondasi, perjanjian lama dan perjanjian baru. Pondasi gereja. Bapak perhatikan di sini gambar animasi yang saya buat, pondasi gereja. Nah, harus dibangun di atas dua pondasi ini. Para nabi dan para rasul. Inilah gereja. Dan terbentuklah sebuah salib. Ada garis vertikal, ada garis horizontal. Nabi, kitab suci perjanjian lama yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Artinya, para nabi yang menubuatkan tentang Yesus. Berarti ketika kita mendirikan gereja, memang harus didirikan di atas dasar batu penjuru. Nah, itu nabi-nabi mengarahkan ke batu penjuru itu. Mengarahkan kepada Yesus sebagai pondasi gereja kita. Lalu para rasul. Kitab suci perjanjian baru, ajaran Yesus dan para rasul yang menjadi dasar doktrin gereja. Dengan kata lain, apakah gereja-gereja yang didirikan hari ini ajarannya masih sama seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dan para rasul? Pasti Anda berkata, iya sama dong Pak Nathan. Oke, sabar dulu, kita akan gali, kita akan evaluasi. Apakah gerejamu didirikan di atas dasar para rasul atau enggak? Kalau didirikan di atas dasar para nabi, mungkin kita sudah ketemu semua gereja atau hampir semua gereja mungkin sudah ketemu pondasi awal didirikan di atas dasar para nabi. Karena para nabi mengarahkan Yesus Kristus. Oke, artinya kita sudah percaya Yesus, maka kita dirikan gereja. Tapi yang pondasi kedua, rasul-rasul. Nah, ini yang perlu kita evaluasi lebih tajam. Kita lihat Alkitab kita. Alkitab orang Kristen terbagi menjadi dua bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu memfokuskan satu tokoh utama, Yesus Kristus. Jadi, intinya itu ada di sini, Yesus. Alkitab kita
39 kitab Perjanjian Lama menceritakan, menubuatkan tentang Yesus. Perjanjian Baru 27 kitab. Semua menitik beratkan ajaran Tuhan Yesus dan para rasul. Itu intisarinya. Oke, kita lihat dulu. Yesus Kristus. Para nabi di Perjanjian Lama memperkenalkan Yesus Kristus itu sebagai juru selamat dunia. Kita kutip perkataan Tuhan Yesus yang membahas intisari Perjanjian Lama. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tuhan Yesus membagi kitab Perjanjian Lama, 39 kitab itu menjadi 3 bagian. Taurat Musa, 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu kitab para nabi. Semua kitab-kitab di Perjanjian Lama dikelompokkan menjadi kitab nabi-nabi. Kalau kita di sekolah teologi mungkin dijabarkan ada nabi besar, ada nabi kecil. Oke? Nah, kemudian satu lagi kitab Mazmur. Kenapa kitab Mazmur dipisahkan tersendiri? Kenapa nggak digolongkan sebagai kitab nabi-nabi? Atau kenapa tidak disebut kitab Daud? Masalahnya adalah penulis kitab Mazmur itu hampir 10 orang. Raja Daud menulis. Mungkin porsi terbesarnya 70% ditulis oleh Raja Daud. Tapi di dalamnya, selain Musa menulis 5 Taurat Musa, dia juga menulis di dalam kitab Mazmur. Kalau Anda baca Mazmur 90, Mazmur 91, itu tulisan dari Nabi Musa. Lalu Salomo juga menulis. Agur bin Yake juga menulis. Banyak tokoh-tokoh yang menulis di dalam Mazmur. Maka Tuhan Yesus pisahkan tersendiri. Karena itu kitab gabungan Perjanjian Lama. Karena itu tugas para nabi atau Perjanjian Lama menuntun kita sampai kepada Yesus dinyatakan selesai. Jadi kitab Perjanjian Lama itu menuntun. Jadi yang namanya korban bakaran, korban sembelihan di dalam Taurat Musa, semua itu mengarah pada Yesus Kristus, Sang Anak Domba, Paskah. Setelah kita dituntun menemukan Yesus, tugas para nabi selesai. Oke, kita lihat dulu Galatia pasal 3, 24-25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Artinya begini, Yesus sudah datang. Berarti tugas para nabi, tugas kita Perjanjian Lama sudah selesai. Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Maka jika ada pendeta yang masih mengajarkan Perjanjian Lama, harus disunatlah, harus merayakan hari raya Yahudi lah. Maaf kata, mungkin ajaran mesianik juga termasuk di sinilah. Artinya Anda keliru. Sekarang kita ikuti ajaran Tuhan Yesus dan para rasul. Hukum Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Kenapa Yohanes Pembaptis ini menjadi acuan selesainya kitab Perjanjian Lama? Masalahnya begini. Intisari yang dihadapi oleh semua agama itu dosa. Termasuk agama Kristen, agama Yahudi dosa. Lalu bagaimana cara menyelesaikan dosa? Di dalam Perjanjian Lama, cara menyelesaikan dosa adalah korban-korban bakaran. Maka di Imamat pasal 1 sampai pasal 7 paling tidak dijelaskan ada 5 macam korban. Korban penebus salah, korban penghapus dosa, macam-macam korban ini. Semua itu membereskan dosa. Nah setelah itu tampil Yohanes Pembaptis. Orang yang pertama memperkenalkan tentang penyucian dosa menggunakan baptisan adalah Yohanes Pembaptis. Lukas pasal 3 ayat yang ketiga. Berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dan orang yang membaptis Tuhan Yesus adalah Yohanes. Maka setelah Yohanes memperkenalkan baptisan sebagai solusi menyelesaikan dosa, maka Perjanjian Lama selesai.
Oke, perjanjian lama selesai. Sekarang kita lihat perjanjian baru. Para rasul mengajarkan apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi Tuhan Yesus waktu masih hidup bersama murid mengajarkan nih perjamuan kudus lah, mengajarkan baptisan lah, memerintahkan baptisan lah, mengajarkan basuh kaki lah sebagainya. Nah setelah itu murid-murid melakukan, diterapkan di gereja awal. Galatia 1 ayat 11-12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Paulus boleh dikatakan rasul yang terakhir. Rasul ke-13. Karena Yesus sudah punya 12 rasul. Setelah Yudas mati gantung diri, lalu diganti oleh Matius. Tetap 12 orang. Lalu Yesus pilih secara khusus. Jika 12 rasul ini dipilih Yesus secara langsung sewaktu hidup, maka Matius ini dipilih melalui undian di hari-hari Pentakosta itu. Nah, kemudian Rasul Paulus dipilih setelah Yesus ada di sorga. Kisah Rasul 9. Ketika Saulus dalam perjalanan menuju ke Damsik, ingin lakukan penganiayaan sana, Tuhan Yesus menampakkan diri dengan sinar yang sangat terang dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus balik bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya itu. Singkat cerita, Saulus mulai mengenal Yesus. Dari seorang yang berusaha menghancurkan agama Kristen menjadi rasul besar umat Kristen. Yang awalnya membenci Yesus, tapi sekarang menjadi pengikut Yesus yang sejati. Dan Saulus berkata, aku bukan belajar dari rasul-rasul lain. Dan kalau Anda baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 dari ayat 23 sampai 30, Saulus menerima pengajaran tentang perjamuan kudus langsung dari Tuhan. Pasti doktrin-doktrin lain pun Tuhan Yesus sudah menjelaskan kepada Saulus. Kita lihat, aku bukan menerimanya dari manusia. Artinya, ajaran rasul itu bukan ajaran manusia. Pada gereja awal, setelah Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta, para rasul Tuhan Yesus sepakat mengajarkan 5 doktrin utama yang berkaitan dengan keselamatan. Karena itu, didirikan di atas para nabi sudah jelas. Sekarang semua gereja sudah mendirikan di atas para nabi. Karena mereka sudah percaya Yesus. Para nabi itu mengarah pada Yesus Kristus, sang batu penjuru. Nah, pondasi kedua adalah dibangun di atas dasar para rasul. Karena rasul-rasul kan mengajarkan apa yang diajarkan guru mereka. Mereka terima ajaran Yesus selama 3 tahun itu. Nah, ada 5 pilar utama ajaran para rasul. Kita lihat dulu perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama. Para nabi di perjanjian lama memperkenalkan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia yang akan memberikan pengampunan dosa melalui darahnya. Karena itu, Rasul Petrus tegaskan di Kisah Rasul 10:43 ketika Petrus sedang khotbah di kelompok orang-orang Yahudi di rumah Cornelius. Petrus berkata, tentang dialah semua nabi bersaksi. Perhatikan, semua nabi bersaksi. Nah, Petrus ingin menekankan tentang apa sih yang disampaikan oleh para nabi di perjanjian lama, bahwa barang siapa percaya kepadanya. Artinya, para nabi menubuatkan, menceritakan tentang Yesus Kristus yang akan datang. Yang akan disalibkan. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Nah, semua gereja kan berdiri di atas pondasi pertama. Didirikan di atas para nabi. Karena mereka sudah percaya kepada Yesus. Tapi nggak cukup. Pondasi kedua harus dibangun di atas dasar para rasul. Tuhan Yesus berjanji akan mendirikan gerejanya. Tentu gereja memiliki peran yang sangat penting memberitakan atau mengajarkan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan keselamatan. Kita lihat dulu
gereja yang didirikan oleh Tuhan. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Artinya Tuhan berkata, aku akan mendirikan gerejaku. Nah, gereja yang didirikan oleh Tuhan itu pondasinya apa? Lihat, perhatikan batu karang. Yesus batu penjuru, sedangkan Petrus artinya adalah batu karang. Dan Petrus adalah kepala para rasul. Oke? Dengan demikian, Petrus mewakili para rasul. Artinya, gereja harus dibangun di atas batu penjuru, yaitu Yesus. Nah, batu penjuru inilah yang diperkenalkan oleh para nabi-nabi. Lalu, pondasi kedua dibangun di atas batu karang, ajaran para rasul. Artinya, gereja milik Tuhan harus dibangun di atas ajaran para rasul. Nah, para rasul gereja awal mengajarkan doktrin yang ada hubungannya dengan keselamatan. Ada 5 doktrin utama. Oke, Bapak Ibu, terutama hamba Tuhan, perhatikan. Ada 5 doktrin utama yang diajarkan oleh gereja para rasul. Nah, kira-kira 5 doktrin masih ada atau enggak di gereja-gereja sekarang? Karena kalau sudah tidak ada, berarti gerejamu bukan dibangun di atas pondasi para rasul. Hanya dibangun di atas dasar pondasi para nabi. Kita lihat doktrin utama gereja awal. Pertama, baptisan air. Yang kedua, perjamuan kudus. Yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, basuh kaki. Yang kelima, hari Sabat. Mulai disingkapkan. Mungkin Anda akan kaget. Atau mungkin Anda akan berkata, ajaran Pak Nathan tidak sesuai. Oke, Anda sesuai atau tidak, kita lihat dulu. Kita lihat dulu yang 3. Baptisan, perjamuan kudus, dan Roh Kudus ini masih diajarkan oleh semua denominasi gereja. Permasalahannya adalah, apakah baptisan gereja-gereja sekarang masih sama nggak dengan yang diajarkan Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus? Masih sama nggak baptisan yang dijalankan gereja sekarang dengan yang dijalankan murid-murid pertama kali di hari Pentakosta? 3.000 orang dibaptis. Saya katakan sudah beda. Contoh nih, gereja-gereja sekarang melakukan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang mereka pegang adalah Matius 28 ayat yang ke-19. Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, tidak ada satupun rasul yang membaptis dalam nama Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak ada. Semua baptisan di perjanjian baru di gereja awal dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Silakan Anda buka, saya tidak bukakan di sini. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 16. Kisah Rasul pasal 10 ayat 48. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-5. Semua baptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kan sudah beda. Apalagi baptisan penggunaan gabungan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu lebih kacau lagi. Nggak ada dasar Alkitab konsep baptisan seperti itu, nggak ada. Oke, kita lewat saja ini. Lalu, basuh kaki dan hari Sabat. Jelas 2 doktrin ini sudah hilang dari gereja-gereja. Hilang. Kalau hilang, bagaimana Anda mengatakan dibangun di atas para rasul dan para nabi? Para rasul masih jalankan basuh kaki dan menguduskan hari Sabat. Oke, kita lihat satu persatu. Setelah saya mempelajari secara mendalam, kelima doktrin ini semuanya itu ada hubungannya dengan keselamatan. Kita akan pelajari secara sekilas bukti ayatnya. Karena 5 doktrin ini kalau saya ajarkan itu bisa puluhan jam. Baptisan ada 10 sesi. Perjamuan kudus ada 7 sesi. Dipenuhi Roh Kudus ada 20 sesi. Pembasuhan kaki ada 7 sesi. Menguduskan hari Sabat ada 25 sesi. Bagaimana saya jelaskan Bapak Ibu? Karena itu saya berikan intisarinya saja. Oke, kita lihat.
Baptisan air ada hubungan dengan keselamatan ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas sekali baptisan itu berhubungan dengan keselamatan. Kenapa baptisan ada hubungannya dengan keselamatan? Masalahnya adalah baptisan membereskan dosa. Satu-satunya yang merintangi Anda masuk sorga adalah dosa. Dosa harus dibereskan. Bagaimana cara membereskan dosa? Lewat baptisan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan, dibaptis dalam nama siapa? Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Untuk apa kita baptis? Untuk dapat pengampunan dosa. Jadi, yang menghalangi Anda masuk surga adalah dosa. Harus dibereskan. Cara membereskan, baptisan. Oke, kemudian perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Manfaat perjamuan kudus, khasiatnya ada dua. Hidup yang kekal dan kebangkitan pada akhir zaman. Karena itu setiap kali kita terima tubuh dan darah Tuhan, kita dapatkan jaminan. Yohanes 6:54, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ketika kita terima tubuh dan darah Tuhan, akan dapat hidup yang kekal. Artinya, perjamuan kudus ada hubungan dengan keselamatan. Nah, apakah perjamuan kudus yang dijalankan gereja sekarang masih sama nggak dengan gereja awal? Rotinya masih sama nggak? Anggurnya masih sama nggak? Nah, Bapak Ibu bisa ikuti di dalam YouTube pelajaran topik bab perjamuan kudus. 7 sesi. Lalu dipenuhi Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itu meterai dari sorga. Kalau Anda dapat Roh Kudus, itu hal yang sangat besar. Pendeta tidak bisa kasih Roh Kudus. Sehebat besar, sedahsyat apapun pendeta yang melayani, dia tidak bisa memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu dari sorga. Pendeta itu hanya media, bukan pendeta yang memberikan Roh Kudus. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi dia yang akan datang, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Roh Kudus itu dari Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus. Yang bisa memberikan Roh Kudus harusnya Tuhan Yesus. Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memujikan kemuliaannya. Roh Kudus adalah meterai. Meterai artinya pengesahan. Mengesahkan apa? Mengesahkan engkau milik Allah. Mengesahkan engkau anak-anak Allah. Kalau engkau tidak ada Roh Kudus, engkau bermasalah besar. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Apakah roh Allah sudah diam di dalam hatimu? Kalau belum, Anda bukan milik Allah. Karena di sini dikatakan, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kenapa disebut roh Allah, lalu disebut roh Kristus? Karena Allah, ya Yesus Kristus adalah Allah. Roh Kudus itu roh Allah sendiri. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika Roh Kudus masuk ke dalam tubuhmu, tinggal di dalam dirimu, pasti ada tanda-tandanya dong. Lalu apa sih tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus? Ikuti pelajaran topik Roh Kudus 25 sesi. Dan itu ada di dalam YouTube. Silakan Anda cari di link YouTube Bible Teaching Ministry ataupun Suara Kebenaran GCC. Semua itu sudah lengkap 25 sesi. Lalu pembasuhan kaki. Mungkin Anda akan
mengatakan, Pak, emang basuh kaki ada hubungan dengan keselamatan? Oke, kita pelajari dulu. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20, Yesus membahas tentang basuh kaki. Teori dan praktek ada di sana. Nah, ketika Yesus membasuh kaki murid-murid, sebelum giliran Petrus, Petrus lihatin saja. Dan ketika giliran Petrus awalnya mau menolak basuh kaki. Ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Maksud Petrus adalah, Tuhan, enggak salah ya engkau mau basuh kaki aku. Aku ini siapa? Aku ini orang berdosa. Aku tidak layak dibasuh kaki aku oleh engkau. Artinya Petrus mau menolak basuh kaki dari Tuhan Yesus. Karena dia merasa kecil, merasa tidak layak. Seharusnya aku yang membasuh kaki guru dan Tuhanku. Bukan terbalik, Tuhan dan guruku membasuh kakiku. Itu mindsetnya Petrus. Dan Tuhan Yesus berkata di ayat 7, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Artinya, Petrus, aku basuh kakimu, pasti aku punya tujuan. Tapi aku belum jelaskan. Nanti engkau akan mengerti. Rupanya Tuhan Yesus tuh dalam hal basuh kaki prakteknya didahulukan dari teorinya. Biasakan teori dulu kan, teori baptis. Ini loh cara baptisannya, nah baru praktek. Tapi Tuhan Yesus praktek dulu. Ketika 12 murid berkumpul bersama-sama, tiba-tiba Tuhan Yesus membawa satu baskom berisi air, membawa sepotong kain. Lalu dia basuh kaki murid-murid. Dan saya yakin 12 murid itu pasti bingung. Apa yang dilakukan oleh Tuhan dan guru kami ya? Tapi nggak ada yang komplain. 11 murid terima saja, nggak ada yang komplain. Nah, Petrus yang agak komplain. Komplain pun bukan karena menentang Tuhan. Enggak, merasa diri insecure. Tidak layak, aku ini orang berdosa, orang kecil. Masa Tuhan dan guruku membasuh kakiku? Jadi kemungkinan Yesus membasuh kaki mereka dulu. Setelah itu baru Yesus jelaskan. Kalian tahu nggak kenapa aku basuh kaki kalian? Tapi di ayat 8 Petrus masih menolak. Ayat 8. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Perhatikan kalimat Petrus. Oke, kali ini aku dibasuh kakiku karena kalau aku tidak dibasuh kaki kan jadi aneh. Kami ini satu tim nih, kesatuan nih. Satu dibasuh ya semua harus dibasuh. Kalau 11 dibasuh, aku tidak dibasuh kan aneh. Tapi kalau lain kaki ada basuh kaki, aku mohon izin tidak ikut karena aku tidak layak. Artinya, engkau tidak akan basuh kakiku sampai selama-lamanya. Oke, kali ini. Tapi kalau lain kali lagi basuh, enggak boleh. Aku enggak layak. Dan Yesus berkata, inilah tujuan basuh kakinya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tujuan basuh kaki adalah mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Hilang dari gereja. Umat Kristen, siapapun Anda yang mendengarkan khotbah dan pengajaran saya hari ini, Anda tidak dibasuh kaki oleh pendeta, Anda tidak mendapat bagian dalam Tuhan. Karena itu, kalau Anda sudah mengerti kebenaran ini, minta pendetamu basuh kaki. Kalau pendetamu tidak mau membasuh kakimu, Anda hubungi saya yang akan membasuh kakimu untuk mendapat bagian dalam Tuhan. Bagian dalam Tuhan itu jangan main-main, itu bagian yang berhubungan dengan keselamatan. Untuk basuh kaki, Anda bisa ikuti pelajarannya, kalau nggak salah 7 sesi di YouTube. Oke, silakan cari. Oke, yang terakhir. Sabat. Banyak pendeta mengatakan sabat itu hukum Taurat. Betulkah sabat itu hukum Taurat? Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini orang ini ingin dapat hidup yang kekal. Maka dia datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Oh, kaget ini anak muda. Tuhan, apa sih harus aku lakukan untuk bisa masuk surga? Udah turuti segala perintah Allah. Nah, perhatikan kata turuti segala perintah Allah. Kitab suci itu tebal sekali. Perintah mana yang ada hubungan dengan keselamatan? Akhirnya anak muda ini bertanya lebih fokus atau bertanya lebih spesifik. Perintah yang mana? Perhatikan perintah yang mana. Dan ketika dia bertanya perintah yang mana,
langsung Yesus fokuskan isinya 10 hukum Allah. Perhatikan, 10 hukum Allah yang Tuhan Yesus kutip. Jangan membunuh 10 hukum, jangan berzina 10 hukum, jangan mencuri 10 hukum, jangan mengucapkan saksi dusta 10 hukum, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus kutip 5 hukum dari 10 hukum Allah. Nah, pertanyaan saya begini loh, apakah 10 hukum Allah itu hukum Taurat? Oke? Apakah 10 hukum Allah itu hukum Taurat? Bukan. 10 hukum Allah itu intisari dari kitab suci. Terbagi menjadi 2 bagian. Hukum pertama sampai hukum yang keempat, hubungan kita dengan Tuhan. Hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10, hubungan dengan sesama manusia. Mengasihi Tuhan Allahmu, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terbentuklah salib. Simbol dari salib. Jadi intisari. Nah, kemudian dari 10 hukum Allah dikembangkan sampai kecil-kecilnya oleh para nabi, oleh para rasul menjadi 66 kitab. Jadi hukum Taurat, 10 hukum Allah itu bukan hukum Taurat. Cuman ketika Musa menulis hukum Taurat, kitab Taurat, dia copy paste. Isi 10 hukum Allah yang tercetak atas 2 lempengan batu di copy paste masuk ke dalam 2 kitab. Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal 5. Itu bukan tulisan Musa. Itu intisari dari Alkitab. Nah, intisari Alkitab saja Anda mau tidak taat gimana? Ini, perhatikan isi 10 hukum Allah. Hukum pertama sampai hukum yang keempat, hubungan kita dengan Tuhan. Oke? Jangan ada padamu Allah lain, jangan buat patung, jangan menyebut nama Tuhan sembarang. Nah, hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Lalu hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10, hubungan sesama manusia. Nah, yang Yesus kutip itu ada di bagian kanannya. Hukum jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan berarti hukum 1 dan hukum yang keempat diabaikan. Enggak. Karena hukum 1 sampai 4 bangsa Yahudi sudah jalankan dengan baik. Menguduskan hari Sabat sampai hari ini. Ribuan tahun mereka tetap menguduskan hari Sabat. Enggak usah dikutip lagi. Yang kurang dari bangsa Yahudi adalah hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10. Kita lihat lebih tajam. 10 hukum Allah. 10 hukum Allah itu terdiri dari 2 hukum yang bersifat aktif dan 8 hukum yang bersifat pasif. Nangkap nggak aktif dan pasif? Hukum yang bersifat aktif artinya harus dijalankan, ditaati, dilakukan. Hukum yang bersifat pasif tinggal Anda hindari, Anda jauhi. Lihat kembali isi 10 hukum Allah. Hukum yang bersifat aktif dan pasif. Yang bersifat pasif adalah yang saya cetak ada merah. Ada kata jangan di depan. Jangan ada padamu, jangan berpatung, jangan mencuri, jangan berzina. Jangan. Tinggal Anda hindari. Anda sudah taati. Tapi ada 2 hukum yang bersifat aktif. Perhatikan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Aktif. Hormati ayahmu, ibumu. Aktif. Harus dijalankan. Kan hormati ayahmu, hormat ketemu orang tua. Bukan gitu. Anda pelihara orang tuamu, rawat orang tuamu, berbakti pada orang tuamu. Itu kan melakukan. Sama juga. Kalau Anda mengasihi Tuhan Allahmu, engkau akan taat menguruskan hari Sabat. Hilang. Kita lihat 10 hukum Allah ini. Padahal 10 hukum Allah sampai sekarang tuh nggak hilang. Yang hilang kan tuh gereja. Artinya gereja sekarang dibangun bukan di atas dasar pondasi para rasul lagi. Oke, nah hari ini dari awal saya rintis gereja GCC 2012 sampai hari ini kelima doktrin itu kami masih lakukan. Di gereja kami masih ada pembasuhan kaki. Setiap jemaat, setiap kali ada baptisan, jemaat yang sudah dibaptis, saya lakukan pembasuhan kaki. Dan sehari ini gereja kami tetap menguruskan hari Sabat. Setiap hari Sabtu jam 11 kami ada ibadah di gereja. Yang datang ratusan juga. Siang bolong jam 11 hari Sabtu yang datang ratusan orang. Karena mereka mengerti kebenaran dan mereka ingin jalankan kebenaran. Gereja kami ada di
Ruko Ketapang Business Center di Jakarta Barat. Bapak Ibu saya kasih, inilah yang saya sampaikan, gereja yang didirikan di atas dasar para nabi dan para rasul. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Kembali lagi satu kebenaran disingkapkan bagi kami. Dan kami telah temukan kebenaran ini. Gereja yang didirikan di atas para nabi dan para rasul. Hari ini kebenaran disingkapkan, semoga umat Kristen menemukan kebenaran ini. Dan semoga para hamba-hamba Tuhan yang sudah mempelajari kebenaran ini, mereka akan praktekkan juga, menjalankan juga di gereja mereka masing-masing. Supaya gereja kami menjadi gereja milik Tuhan, kembali ke gereja awal. Demikian pula setiap umat Kristen yang setelah menonton topik sesi yang ke-9 gereja milik Tuhan ini, mereka bisa membagikannya kepada teman-teman, kepada rekan-rekan, supaya mereka pun akhirnya menemukan kebenaran ini. Diberkatilah siapapun yang menyampaikan, siapapun yang menyebarluaskan, dan juga siapapun yang share, subscribe topik yang satu ini. Agar semakin banyak orang mengerti kebenaran bagaimana membangun sebuah gereja. Agar pondasinya kembali lagi ke pondasi para nabi dan para rasul. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sampai bertemu di minggu depan melalui sesi-sesi yang cukup menarik.